demi viral, sampai berani bercanda dengan ayat suci, dan ketika gelombang kemarahan datang, yang tersisa hanya satu kata, minta maaf. Di era serba cepat seperti sekarang, satu video pendek bisa mengubah hidup seseorang dalam hitungan jam. Itulah yang terjadi di Ujung Low, Kabupaten Bulukumba. Dua perempuan mendadak jadi sorotan publik setelah sebuah konten yang mereka unggah di Facebook dianggap melecehkan kesucian ayat Al-Quran. Semua bermula dari sebuah video singkat di akun bernama Nona Ayu. Dalam rekaman itu, dua perempuan berinisial AA dan IW melafalkan potongan ayat suci, lalu menyambungnya dengan terjemahan bebas dalam bahasa daerah yang tidak sesuai dengan makna aslinya. Niatnya disebut-sebut hanya bercanda, namun bagi banyak orang, itu bukan sekadar lelucon. Ma'adoraka malhutama artinya malak madoraka kahutama Allahumma takasur. Allah tidak bisa tidur tanpa kasur. Ya lamuna naik lamu. Reaksi publik meledak. Kolom komentar langsung dipenuhi kecaman. Istilah emak-emak FB Pro pun ramai disematkan kepada keduanya. Salah satu warganet bahkan menyindir, langsung pakai mukena. Ada juga yang menulis dengan nada geram, tololnya nolol banget. Komentar-komentar itu mencerminkan kekecewaan mendalam terhadap apa yang dianggap sudah melewati batas etika. Narasi yang beredar makin meluas. Sebuah akun bahkan menuliskan keterangan diduga lecehkan ayat Al-Quran demi konten. Emak-emak FB Pro di Bulukumba minta maaf. Melihat situasi yang berpotensi memanas, Polres Bulukumba bergerak cepat. Mereka tak ingin persoalan ini berkembang menjadi konflik yang lebih luas. Aparat langsung berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan tokoh agama setempat. Kasat Reskrim Polres Bulukumba Muhammad Ali menjelaskan bahwa pendekatan yang diambil lebih mengedepankan pembinaan. Sebelum dilakukan pemanggilan resmi, kedua perempuan itu sudah lebih dulu menghapus video dan mengunggah permintaan maaf terbuka di media sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nona Ayu dan saya Irma Kanami ingin menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh umat Islam atas video yang sempat viral di sosial media. Saya mengaku bersalah dan hilaf atas video konten tersebut dan saya berjanji tidak akan mengulanginya kembali. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka kemudian dipertemukan dengan para tokoh agama di Bulukumba. Di sana, AA dan IW mendapatkan pemahaman mengenai bacaan dan makna ayat yang sempat mereka plesetkan. Dalam pertemuan tersebut, keduanya mengakui kesalahan dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Ini terkait dengan dugaan penistaan agama karena kami menerima banyak laporan dari masyarakat terkait dengan itu. Dan ternyata memang benar, kami telusuri, kami cross-check secara spesifik. Ternyata memang masuk kategori itu. Oleh karena itu kami meminta pihak Polres untuk memanggil kedua pelaku itu dan sudah menyerahkan diri. Ya, nah kami malam ini sudah mendapatkan klarifikasi dan permintaan maaf. Tapi satu catatan dari kami ini pertama dan terakhir untuk kemudian dilakukan dan tidak menjadi contoh bagi konten kreator yang lain. Terlebih memang sudah ada saksi dari Bapak Kepala Desa setempat untuk melakukan pembinaan di masa-masa yang akan datang. Ya, dengan beberapa pertimbangan sehingga mudah-mudahan permohonan maafnya ini ikhlas tulus dari hati yang bersangkutan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Irmawati, pemilik akun Irma Kanami. Saya atas nama Indah Yundriani, pemilik akun Nona Ayu. Saya mengakui telah membuat konten yang sempat viral di info kejadian Bulukumba. Dengan itu saya memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang merasa dirugikan dan saya berjanji tidak akan mengulanginya kembali. Dan saya himbau kepada semua konten kreator dengan apa yang saya lakukan tidak akan terjadi kembali. Dan saya mohon maaf tidak akan terulang kembali. Kasus ini memang tidak berujung proses hukum, namun bukan berarti tanpa konsekuensi. Pengawasan tetap dilakukan dan masyarakat diimbau untuk tidak terprovokasi, apalagi sampai melakukan tindakan di luar batas. Peristiwa ini terasa makin ironis karena terjadi di bulan Ramadan, momen yang seharusnya menjadi waktu untuk lebih mendekatkan diri secara spiritual.
Di daerah dengan kultur religius yang kuat seperti Bulukumba, sensitivitas terhadap hal-hal yang menyentuh nilai keagamaan tentu sangat tinggi. Fenomena ini seakan menjadi cermin zaman. Obsesi terhadap engagement, like, share, dan komentar kadang mengalahkan logika dan etika demi perhatian sesaat. Batas yang seharusnya dijaga justru dilanggar. Padahal, media sosial bukan ruang tanpa aturan. Ada hukum yang mengikat, ada norma sosial yang hidup, dan ada nilai yang dianggap sakral oleh banyak orang. Pada akhirnya, konten itu memang sudah dihapus. Permintaan maaf sudah disampaikan, tapi jejak digital tak pernah benar-benar hilang. Luka sosial yang tercipta juga butuh waktu untuk pulih. Kisah di ujung Lue ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Sebelum menekan tombol unggah, selalu ada tanggung jawab moral yang ikut ditekan bersama jari kita. Viral mungkin bisa didapat dalam semalam, tapi kepercayaan dan rasa hormat itu dibangun bertahun-tahun dan bisa runtuh dalam hitungan detik. Menurut kamu, di era konten bebas seperti sekarang, di mana batas kreativitas seharusnya berhenti,